Empat pertanyaan ya. Dua, ya. Cukup dok, 4 aja. Ya, cukup. 4 aja lah. Nah, Oke, gini. Kenapa BPOM dalam rilisnya atau siaran persnya kan gitu mengatakan bahwa WT tidak mengandung tomat putih. Nah, saya mau menjawabnya begini. Ada 2 nih ya. Pertama, saya pakai alternatif begini. Duluan mana? Siaran pers BPOM sama surat BPOM kepada penyidik. Tentu duluan siaran pers, betul nggak? betul. Nah, lalu penyidik ini bekerja ini dia tidak mau berdasarkan siaran pers. Penyidik itu pro justisia, segala sesuatunya harus dapat dibuktikan, yaitu bersurat. Bila perlu kalau datang diperiksa di BAP. Apakah sudah diuji lab atau tidak? Berhubung ya BPOM itu tidak melakukan uji lab, maka cukup bersurat. Ada jawaban BPOM ya, yaitu surat tertanggal 7 November 2025. Kan itu tentang menjawab permohonan uji lab dari Kapolda Metro Jaya. Nah, yaitu jawabannya bahwa belum tersedia penanda spesifik maupun metode uji yang tervalidasi, sehingga untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi kandungan bahan pada produk white tomato itu tidak ada ya di laboratorium kami. Maksudnya belum tersedia, belum dilakukan gitu, belum ditentukan. Nah, artinya tidak diketahui ada kandungan tomat putihnya atau tidak. Nah, jadi yang berlaku pasti yang terakhir. Ya enggak? Yaitu yang ada surat, yang tidak dilakukan lab, yang tidak tahu ada kandungan tomat putihnya atau tidak. Lalu alternatif kedua, ya, siaran pers itu tidak ada di berkas Dr. Richard Lee yang disidang. Yang ada di berkas adalah surat BPOM kepada Polda Metro Jaya yang pada intinya tidak dilakukan uji lab karena tidak ada metode uji yang tervalidasi. Singkatnya, tidak bisa menentukan ada kandungan tomat putihnya atau tidak kan itu, karena tidak dilakukan uji lab lah. Itu surat itulah yang ada di berkas sehingga saya pun jadi tahu dan saya bacakan di Komal ini kan itu. Jadi mana yang berlaku? Yang berlaku yang ada di berkas ini. Kan itu. Nah, saya tidak mengatakan penyidik ini ya. Tapi ini yang menguntungkan Richard Lee kok dimasukkan kan gitu dalam berkas. Surat ini. Kan itu. Ya enggak? Dimasukkan ke dalam berkas. Tapi Mr. G dilema juga. Kalau kemudian dia tidak dimasukkan, maka kelihatan masa untuk mengetahui produk itu standar atau tidak, memenuhi standar atau tidak, masa tidak dilakukan lab sementara pasti dia tahu ya penyidik. Kan begini, dengan penyidik melakukan lab saja, berarti dia melaksanakan ya pasal 407 ayat 3 PP 28 tahun 2024. Benar nggak? Ya. Nah, sementara untuk dapat dipastikan dipidanakan atau tidak, tentu menunggu hasil uji lab. Sementara hasil uji lab tidak dilakukan. Gitu. Jadi jawabannya adalah pasti yang berlaku adalah surat BPOM yang mengatakan belum ada metode uji yang tervalidasi atau tidak dilakukan lab. Kemudian bagaimana dengan surat BPOM ya tadi? Ya udah yang berlaku, yang kedua, pertanyaan kedua, ya udah yang berlaku itu surat BPOM. Karena surat BPOM yang belum menguji lab itu yang ada di berkas secara resmi di lampiran surat dakwaan itu. Nah, kemudian 200M. Aduh, saya no comment nih 200M. No comment, oke. Okay. Ya, no comment ya 200M kan, karena ya itu kan sebenarnya di luar pokok perkara ya. Tapi ya boleh-boleh saja itu kan terdakwa ya berhak menanyakan kan, karena menurutnya masih ada kaitannya lah sampai dia akhirnya masuk menjadi terdakwa kan itu. Nah, kemudian ketiga, apakah rekening Doktip bisa diperiksa? Enggak bisa. Saya jawab objektif nih ya. Karena ini kan yang nonton ini kan tidak semua pendukung Richard, tidak semua pendukung Doktip kan gitu ya. Ini saya objektif. Banyak juga yang memang yang menyampaikan ke saya, bisa nggak tuh rekening Doktip itu
diperintahkan untuk disita atau dilihat atau diperiksa gitu. Tidak bisa, karena perkara yang disidangkan bukan Ya. perkara pemerasan. Perkara yang disidangkan adalah perkara di bidang tindak pidana di bidang kesehatan dan undang-undang Ya. perlindungan konsumen, bukan perkara pemerasan. Dan terdakwanya juga, ya orang misalnya terdakwanya Richard Lee juga kalau perkaranya pemerasan, kemudian ada kaitannya dengan Doktip, ya bisa. Tapi kan sebelum dihakim pasti dipenyidik dulu kan, ya enggak? Ya. Disita, kayak gitu. Nah ini jadi jawabannya Dokter Janet tidak bisa rekening Doktip, ya diminta oleh hakim, ya diperintahkan oleh hakim untuk diperlihatkan, itu tidak bisa. Ataupun diperintahkan kepada jaksa untuk menyita juga tidak bisa. Itu. Silakan. Yang Ada lagi? Siap. Oke. Izin Pak Tony. puas ya. Ini sekarang Bu Hajah Nur Anissa. Izin Silakan. Bapak. Saya izin Pak Tony. Selamat malam Bapak. Malam, Ibu Hajah Nur Anissa. Nisa, terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya, kan pada saat acara persidangan itu ada seorang saksi ketika dipertanyakan oleh tim lawyer bahwasanya ia mengarang, kesaksiannya Oh, iya. tuh mengarang. Ya, saya yang nanya itu waktu itu. Oke Bapak. Nah, harusnya kan saksi itu kan di bawah sumpah ya, sudah di BAP pastinya sampai bisa menjadi saksi kunci kan istilahnya. Tapi kenapa ia memberikan seperti main-main? Jadi seperti main-main bahwasanya ada jawaban ia mengarang. Terus ada lagi yang pernah saya lihat juga bahwasanya barang bukti yang masih utuh, katanya barang bukti itu sudah diuji lab, tapi kenapa barang bukti itu masih terbungkus sangat rapi gitu loh? Apakah itu seperti yang pernah dibahas waktu malam kemarin ya, kalau nggak salah, barang bukti itu bisa berubah gitu loh? Bahwasanya yang ditampilkan yang saat ini bukan yang barang bukti sebelumnya. Dan pertanyaan saya Bapak izin, adakah upaya hukum, maksudnya upaya yang dilakukan oleh tim lawyer dengan hal kesaksian-kesaksian yang terjadi pada saat persidangan? Adakah upaya hukum yang akan memberikan keringanan pastinya pada DRL dan agar tidak terjadinya satu tindakan yang memutuskan perkara pada orang yang sebenarnya tidak bersalah? Terima kasih, Bapak. Oke. Saya jawab dulu ya. Oke, Ibu Hajah Nur, terima kasih pertanyaannya. Jadi namanya saksi yang ngomong, mengarang kan? Iya Pak, saya mengarang. Nah itu waktu itu saya yang menanyakan. Apa waktu itu saya pertanyaannya? Saya masih ingat. Pertanyaannya begini, sama seperti yang saya tanyakan ke Doktip. Saya membaca BAP-nya si Rani ya Martika ya, saksi Rani Martika. Saya baca BAP-nya sama seperti pertanyaan ke Doktip. Saudara saksi ya, ketika ditanya oleh penyidik dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana di bidang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen, jawabannya itu persis sama Doktip itu ya. Jadi dengan cara kan itu ya, mengganti label, kemudian mempromosikan yang seolah-olah ada kandungan WT-nya, padahal di labelnya nggak ada, kan gitu, hampir sama. Nah, lalu saya tanya ulang kan di situ, saudara saksi, ya, bagaimana melakukan tindak pidana di bidang kesehatan itu bagaimana? Dia nggak bisa jawab, kan gitu. Nah, karena dia nggak bisa jawab, lalu saya tanya, lah ini di BAP saudara jawab dong dengan lantang, artinya dengan lancar lah ya di situ tulisannya bahwa menggunakan tindak pidananya dilakukan dengan cara seperti ini kan gitu. Nah itu bagaimana? Apakah waktu saudara jawab di sini, waktu saudara di BAP kan, saudara itu sadar atau tidak menjawab ini? Nah itu pertanyaan saya. Lalu dia bilang, itu Pak, saya ngarang Pak, ngarang aja. Nah itu. Jadi dia seperti jawaban itu sudah disediakan ya. Itu kayak copy paste lah, kan gitu. Seperti sudah disetting ya Bapak ya? Iya, sudah diatur lah jawabannya copy paste, biasanya gitu lah oknum-oknum penyidik gitu kan. Nah kemudian
mengenai barang bukti berbeda. Nah, barang bukti berbeda ini saya jelaskan ya di fakta persidangan ya. Bukan berbeda karena sudah di lab, Ibu Haja. Kan tadi saya jelaskan, BPOM ini tidak melakukan lab karena tidak ada metode uji yang tervalidasi. Sehingga tidak jadi dilakukan lab. Produk itu pasti dikembalikan lagi kan? Ya, walaupun permohonannya uji lab itu dari surat Kapolda Metro. Sehingga tidak dilakukan uji lab. Lalu berbedanya kenapa? Bukan karena uji lab. Berbedanya begini. Di persidangan pertama, di persidangan pertama atau Doktip waktu bersaksi pertama, dia mengatakan barang buktinya yang disita dari Doktip dan beli dari Grabashop dan Raisel Shop itulah yang ada di jaksa penuntut umum. Kan gitu Doktip ngomong. Nah, kemudian pada saat saksi berikutnya, masih saksi Doktip di Kamis berikutnya 13 Agustus kemarin, tim advokat, tim PH-nya DRL menayangkan video Doktip membuka WT dan Rifkin di Densu di podcastnya. Ingat. Nah, di situ ternyata sudah dibuka. WT dan Glubio, bukan Rifkin. Weto dan Glubio. Dibuka satu-satu. Sehingga kalau kita mengacu kepada tayangan di podcast Denny Sumargo, berarti barang bukti itu tidak utuh lagi. Dari 5 strip, 1 strip udah dibuka 1 untuk WT. Kemudian untuk Glubio dari berapa strip udah dibuka 1. Tetapi barang bukti yang ada sama penuntut umum yang dihadirkan di persidangan semuanya utuh. Itu. Maka pertanyaannya kemudian ke Doktip, lah ini bagaimana kalau beli di Grabashop dan Raisel Shop? Seperti keterangan di hari pertama dia jadi saksi, katanya inilah yang beli di Grabashop, inilah yang beli di Raisel Shop, kan gitu. Nah, tapi kenapa setelah ditayangkan video itu, kemudian berarti kalau yang beli di Grabashop ya untuk WT dan Glubio, kan Glubio juga jadi barang bukti juga ya. Nah, itu udah dibuka 1 kapsul. Lah kenapa di sini utuh? Baru dia berubah. Apa ngomongnya? Kan Doktip dapat barang bukan dari sini aja, kan ada dari konsumen lain yang komplain kan gitu. Nah, itulah berbeda akhirnya. Nah, kalau dia mengatakan dari konsumen lain atau dari orang lain, bukan barang dia yang beli dari Grabashop, berarti invoice dia dari Grabashop juga itu invoice palsu namanya. Tidak sesuai lagi dengan produk yang ada di persidangan, dengan barang bukti yang ada di persidangan, betul nggak? Betul. Itu makanya barang bukti ini amburadul. Sudah berubah ngomongnya. Awalnya inilah yang beli dari Grabashop. Ternyata ketika yang beli dari Grabashop dibuktikan dengan sudah dibuka 1 kapsul di podcast Denny Sumargo, baru dia berubah. Jadi yang dihadirkan ini bukan barang dia, bukan yang beli dari Grabashop. Lalu beli dari mana, kan belum dijelaskan. Iya. Makanya dibilang pertanyaan selanjutnya, jika demikian kata Haja Nur kan, jika demikian apakah bisa dapat membebaskan atau strategi pengacara ya untuk membela Richard di terdakwa? Ya sangat bisa. Ini semua nanti akan disimpulkan di dalam pledoi mengomentari atau menanggapi barang bukti yang tidak sesuai baik antara invoice dengan barang bukti maupun barang bukti dengan keterangan Dokter Samira, kan gitu. Sehingga diragukan. Jadi barang bukti yang beli dari Grabashop mana? Kalau keterangan terakhir Dokter Samira, ini bukan barang bukti yang beli dari Grabashop yang sudah dibuka 1 kapsul di Denny Sumargo. Ini barang bukti lain. Nah, berarti barang bukti lain ini belum dijelaskan mana invoice-nya, ini milik siapa, dari siapa, kan gitu. Nah, berarti keberadaan barang bukti ya untuk WT dan Glubio jelas ini nanti diragukan. Jadi banyak sekali ini kelemahannya perkara terungkap di persidangan. Makanya ada kata-kata, oh kamu ketahuan gitu kan?
Ya, Terima kasih Pak Tony. Malam ini saya cukup terjelaskan, padat dan jelas sekali. Terima kasih. Semangat Pak Tony. ya. Oke. Dan saya juga sudah mendapatkan izin dari Dr. Richard Lee untuk mengedukasi, membuka kasus ini seterang-terangnya, mengedukasi ke masyarakat. Makanya saya berani untuk menjelaskan semua ini. Tapi kalaupun tanpa dia juga, memang saya sebagai advokat ya untuk mengedukasi publik. Ini kan pembelajaran buat kita semua lah ya. Ya, terutama para pelaku-pelaku usaha di bidang skincare, di bidang kosmetik, klinik kecantikan gitu. Prof, Kita ke masih belum ini. masuk, Prof? Cuan, silakan Cuan. Simak. Lanjut, Bang. Selamat malam host Mr. G, Prof. Herman, lawyer Dr. Richard nih, Pak Tony luar biasa nih. Saya Pak, Malam, Juan. memang sedikit, bukan sedikit ya, memang saya latar belakangnya kaitan dengan distribusi ya, itu produk farmasi ya sama skincare. Nah justru ya melihat artinya pembeliannya itu kan, kalau memang di luar dari penunjukan dari pabriknya Dr. Richard Lee, memang harus jangan diakui itu. Nah, tinggal pembuktian dari Dr. Richard itu memang harus ada surat penunjukan. Biar memperkuat ya Pak Tony ya. Karena si saksi pelapor ini kan dia kan itu belinya kan sembarangan kan. Nah, terus yang barang bukti yang di persidangan juga kan ya tidak sah kan, betul nggak? Itu Pak Tony. Jadi yang masukan saya ya kalau buat saya lihat persidangan ini kan seru nih. Ya, saya artinya mengatasnamakan diri saya sendiri sebagai masyarakat nih. Itu saksi-saksinya banyak nggak tahu lah, banyak ngarang lah. Justru saksinya itu harus diaudit apakah berdiri sendiri atau mereka diperalat. Ini penting loh Pak Tony. Karena sekarangnya saya sebagai masyarakat dan masyarakat yang lain-lain juga bingung. Kok begini saksinya? Nah, ada satu saksi yang sidang kemarin didampingi oleh siapapun tidak kenal. Wah, ini bahaya Pak Tony. Apakah boleh seperti itu? Lanjut Oke. Pak Tony, silakan. Silakan Pak Tony. Jadi gini, ya makanya kan setiap lawyer itu kan strateginya berbeda-beda. Meskipun satu tim kan gitu. Kalau saya kan fokus ke materi ya, materi pokok perkara kalau saya itu. Nah, tapi dari rekan Bang Faisal itu kan menanyakan seperti itu ya, termasuk yang samping saya juga kan, yang samping kiri ya. Itu kan menanyakan seperti itu. Siapa sih yang mendampingi siapa? Tiffany. Anda. Saksi Tiffany apa Rani ya, yang mendampingi saksi pada saat di BAP. Karena memang di BAP itu kan BAP ini berkas ini kan ada ya sama PH ini kan, sama penasihat hukum itu. Memang di dalam BAP-nya saksi itu ada foto foto saksi lagi didampingi itu yang kemudian semuanya pada ngaku nggak kenal kan gitu. Nah, bagaimana sih secara hukum kan gitu? Kalau secara hukum memang itu tidak terlalu berpengaruh kepada pokok perkara ini. Karena di dalam persidangan itu yang dibutuhkan adalah saksinya. Bukan siapa yang mendampingi pada saat pemeriksaan. Bukan. Tetapi saksinya inilah. Nah, di dalam KUHP juga diterangkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan di persidangan. Sehingga apapun yang terjadi di tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP, termasuk ada pendamping, foto pendamping itu, maka itu tidak terlalu berpengaruh karena yang sangat penting adalah ketika saksi dimintai keterangan di persidangan, kemudian ditanya, maka yang terjadi adalah apakah kalau dia keterangannya berbeda dengan BAP, maka pertanyaannya apakah yang benar mana nih? Apakah yang diterangkan di persidangan ini ataukah yang ada di BAP? Itu harus dipilih. Ya. Harus dipilih. Nah, jadi yang berpengaruh buat pokok perkara itu adalah keterangan saksi yang di persidangan itu.
Jadi kalau yang di BAP mau didampingi siapa-siapa itu tidak terlalu berpengaruh. Cuma kan sebagai sosial kontrol atau sebagai penasihat hukum yang ingin mengontrol semuanya, ya. Jadi penasihat hukum Richard Lee ini mengontrol semuanya nih, ya, bukan materi perkara saja, bukan pokok perkara saja, tetapi semuanya sampai dia didampingi oleh siapa itu dikontrol, itu bagus gitu loh, nggak masalah. Ini adalah untuk supaya fair kan itu, dan ini bagian daripada supaya hakim itu tahu bahwa ada tindakan-tindakan yang unprosedural yang dilakukan, ya, didampingi tanpa ada surat kuasa resmi, sehingga sepertinya penyidik ini mudah sekali dengan laporan ini bagaimana caranya supaya berkas jadi P21 dilimpahkan, disidangkan, kan itu. Nah, biarlah hakim yang menilai, itu namanya pengamatan hakim nanti kan, kalau di alat bukti ya. Tetapi pengamatan hakim itu memang lebih kepada bagaimana saksi ketika menerangkan jujur atau tidak. Nah, tapi yang mudah-mudahan menjadi pengamatan hakim kepada saksi inti. Siapa saksi inti? Saksi inti adalah saksi pelapor. Meskipun ada Haryadi Harding, tapi hakim tetap melihatnya saksi inti adalah Dr. Samira. Jadi nanti penilaiannya itu ke sana. Kenapa? Karena pasti yang mengantar ya, yang pasti yang mengantar, yang mengondisikan pasti pelapor kan, minta saksi-saksi itu. Betul nggak? Termasuk siapa yang harus mendampingi, bila mana saksi itu tidak mempunyai lawyer sendiri kan. Itu. Begitu. Pak Tony, tadi kan yang saksi kan di persidangan kan banyak nggak tahu lah, atau dia yang bilang ngarang kan. Tapi dampak buat Dr. Richard Lee udah terjadi loh. Dengan saksi mereka di BAP itu akhirnya kan ditahan. Betul nggak? Iya, betul. Itu yang pertanggungjawabannya seperti apa ini? Akhirnya nanti orang-orang ya dengan melihat kasus seperti kasus hukum di negara kita ini bisa seperti ini. Nanti lu bilang aja lupa. Gimana tuh Pak Tony? Iya, betul sekali. Jadi ada pengaruh juga dari keterangan saksi yang memberatkan tersangka, memberatkan saksi saat Richard Lee masih menjadi saksi, kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kan itu. Karena ada alat bukti diantaranya saksi juga kan, keterangan saksi juga. Kan itu. Nah, bagaimana kemudian kalau akibat kesaksian seseorang itu ya dapat merugikan terdakwa. Nah, kesaksian seseorang yang dapat merugikan terdakwa itu, bila mana kesaksian itu palsu, itu kesaksian di persidangan, bukan kesaksian di BAP. Nah, tinggal apakah saksi itu di persidangan itu ngomongnya sama, seolah-olah tahu tindak pidana dilakukan dengan cara bagaimana, seperti di BAP, kemudian disampaikan lagi di persidangan seolah-olah tahu, apakah dia di persidangannya ngomong tidak tahu. Untuk saksi yang ngarang ini, ya, yang ngarang ini, di BAP dia menerangkan seolah-olah tahu, kan itu. Ya, itu namanya memberikan kesaksian palsu di BAP kan, tetapi di persidangan dia jujur ngarang kan gitu. Itu berarti ngomongnya ngarang, dia jujur. Sehingga keterangan dia itu tidak memberatkan Richard Lee, ya, terdakwa, juga tidak memberikan kesaksian palsu di persidangannya. Karena di persidangannya setelah berhadapan dengan para lawyer, para advokatnya, dia jujur kan gitu. Ya, jujur betul. Ya, Jujur. walaupun ngomongnya ngarang, tapi kan dia jujur ngarang waktu itu. Betul. Siapa tahu waktu itu diajari siapa kan, tapi dia ngomongnya ngarang, artinya tidak memberatkan. Kan dalam pidana saksi atau sumpah palsu itu kan mereka saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan diberikan di persidangan kan. Gitu. Oke. Dan dapat memberatkan terdakwa, membuat terdakwa jadi dihukum kan itu dengan keterangan palsu itu. Iya. Pak Tony, sebetulnya saya sedikit lagi aja yang Mr. G ya. Yang saya tunggu-tunggu ya dari pihak yang PH-nya Dr. Richard ya waktu pas saksi ya. Sebetulnya yang pertanyaan yang paling mendasar buat saksi gini. Kamu ya bagaimana ceritanya sih awal bisa beli produknya Dr. Richard misalkan. Cerita tuh, ya kan?
lewat liatnya di TikTok mana, terus pembayarnya seperti apa. Kalau dia berdiri sendiri, kalau dia saksi yang memang benar-benar saksi, pasti dia bisa jawab itu. Nah, kenapa? Pada saat ini saksi ya dia bilang lupa atau itu ngarang. Pada saat itu kita yang dasar seperti itu, hakim pasti udah ngelihat. Artinya kasus ini memang dikarang, Pak Tony. Ya, terus lanjut. Jadi yang dari situ, terus yang sempat dengar juga ya, saksi kok itu dijemput, berarti kan kenal dong. Ya, bahasa kerennya apa? Kong kali kong. Harusnya ya berdiri sendiri aja. Ngapain kok dijemput? Kalau kamu memang merasa rugi, ya kan, nah pelaporan seperti apa? Yang paling dasar itu runtutannya. Nah, terus latar belakang saksi pun harus dicek. Latar belakang keluarganya, kita rangkul, kita datang. Menurut pandangan saya seperti itu, Pak Tony. Karena ini penting, kenapa? Dari sisi lain, si saksi palsu ini misalkan kalau dia palsu, resiko dia kan 7 tahun.